Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Anak Orang Tani, guys. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara input RKAS tahun 2021. Namun sebelum lanjut ke tutorialnya, bagi teman-teman semua silahkan subscribe, like, dan komen, dan nyalakan tombol loncengnya, guys. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Kita buka format RKAS BOS, guys. Nah, di sini kita udah masuk di format RKAS BOS, guys. Di bawah ini ada RKA BOS murni dan RKA BOS perubahan. Nah, kali ini saya akan memberikan tutorial input RKA BOS murni, guys. Nah, pada input RKA BOS ini kuncinya gini, guys. Misalkan di SD teman-teman semua itu penerimaan dana BOSnya itu dalam 1 tahun itu misalkan 40 juta. Nah, 40 juta itu kita anggarkan misalkan di belanja pegawai, misalkan ada yang dibayarkan, kita anggarkan dalam 1 tahun itu kita anggarkan berapa, guys. Misalkan 2 orang yang dibayarkan, kita anggarkan di belanja pegawai itu 3 juta misalkan itu, guys. Dan di barjasnya itu belanja barang dan jasa itu kita anggarkan 30 juta, guys. Nah, dan sisanya itu kita belanjakan di belanja modal, guys. Nah, kita anggarkan di situ, dianggarkan di belanja pegawainya berapa, terus di belanja barjasnya itu berapa, terus di belanja modalnya itu berapa, guys. Nah, setelah kita udah menganggarkan itu dananya buat belanja pegawai, belanja barjas, dan belanja modal, kita input, guys. Nah, kita input di belanja pegawai. Belanja pegawai itu ada honorium guru sekolah. Nah, di sini misalkan tadi kita anggarkan 3 juta. Jadi ini harus pas 3 juta, guys. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Honorium guru misalkan yang dibayarkan di sekolahan teman-teman semua itu satu orang itu dalam 1 triwulan misalkan dibayarkan 1 juta. Nah, 1 juta itu kita kalikan 3, guys. Berarti jumlah dalam 1 tahunnya 1 juta kali 3 itu 3 juta, guys. Oke. Nah, di sini volumenya 3, dan di sini harganya 1 juta. Oke, kita enter. Nah, di sini jumlahnya 3 juta, guys. Berarti udah pas. Anggaran kita belanja pegawai 3 juta, ini udah habis, guys. Nah, kalau sudah fix, kita lanjut di belanja barang dan jasa. Nah, di belanja barang dan jasa kita tadi anggarkan 30 juta, guys. Jadi 30 juta itu harus habis, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Nah, misalkan kita beli kertas HVS. Kertas HVS itu dalam 1 tahun misalkan sekolahan kita habisnya berapa krim, berapa kertas yang habis, guys. Kita masukkan di sini misalkan 20 rim dan harga satuannya 60 juta. 60.000, maaf, bukan 60 juta, guys. Nggak ada kertas yang 60 juta. 60.000. Oh, ini kelebihan, guys. Maaf. Oke.
Nah, habisnya 1.200.000. Nah, 30 juta tadi udah dikurang 1.200.000 guys. Berarti masih ada sisa 28.800.000 rupiah guys. Nah, itu dana itu harus kita habiskan di belanja barang dan jasa, karena anggaran belanja barang dan jasa kita anggarkan 30 juta guys. Itu misalkan. Nah, setelah itu ya kita rinci dalam 1 tahun itu sekolahan kita itu belanja apa-apa aja guys. Mau belanja apa ya kita rinci di sini satu persatu. Seperti contoh kertas HVS folio 70 gram tadi guys. Itu sampai ke bawah. Tinta, misalkan tinta kita mau beli ya, kita masukkan pensil, staples dan lain-lainnya guys. Nah, belanja listrik ini juga masuk di belanja barang dan jasa guys. Nah, belanja perangko, materai dan benda pos lainnya. Kalau misalkan sekolahan teman-teman semua beli ya kita masukkan di sini guys. Berapa lembar? Misalkan materai 6.000, kita beli 10 lembar. Harga satuan misalkan 7.000 guys. Oke. Nah, belanja materai 3.000 kita masukkan juga guys. Misalkan kita membutuhkan materai. Oke, kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada belanja peralatan kebersihan. Nah, ya belanja ya sapu ini ya kita masukkan. Misalkan kita mau beli. Kalau enggak ya enggak apa-apa, enggak usah kita masukkan. Next saja ke bawah guys. Nah, misalkan di sini ada belanja spanduk, umbul-umbul bendera, baliho. Nah, misalkan sekolahan kita membeli spanduk, kita masukkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa, kita kosongkan saja. Yang penting anggaran barjas itu 30 juta harus habis guys, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Karena kalau kurang nanti hasilnya nggak valid guys, masih nyaldo nanti guys, itu tidak baik. Nah, belanja bahan material ini ya, kalau kita membutuhkan kita masukkan, kalau enggak ya kita next berikutnya guys. Ya pokoknya kayak gitu aja guys. Kita misalkan mau belanja apa ya kita masukkan di situ guys. Di sini udah ada keterangannya semua guys. Misalkan kita belanja membutuhkan obat-obatan ya kita masukkan di sini. Kalau misalkan ini budrek nggak ada ya kita hapus saja guys. Misalkan nggak ada kita hapus, ganti lainnya apa, misalkan komik ya di sini diisi komik. Nah, belanja peralatan olahraga di sini juga kita masukkan. Misalkan kita mau beli meja tenis, misalkan kita beli satu harganya 3 juta. Oke, next ke bawah guys. Nah, belanja cetak dan penggandaan. Nah, ini misalkan kita belanja cetak itu misalkan kita belanja fotokopi, foto, cetak foto dan lain-lainnya guys. Nah, di sini belanja pengadaan, biaya pengadaan laporan bos, biaya pengadaan soal. Nah, ini biaya pengadaan soal ya kita isi positif di sekolahan teman-teman semua itu pasti ada. Next ke bawah guys. Nah, kita langsung saja masuk di belanja modal guys. Belanja modal berarti anggarannya 7 juta guys. Nah, di sini ya belanja modal anggaran 7 juta harus habis guys. Karena kalau tidak habis nanti akan saldo guys, dan saldo itu
harus dikembalikan di rekening sekolahan masing-masing guys. Nah, misalkan di belanja modal itu kita mau belanja komputer, berapa unit kita masukkan. Nah, di belanja modal ini ada belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat rumah tangga kantor, alat pembersih, dan sebagainya. Misalkan alat pembersih kita isikan mesin rumput guys. Di sini ya kita masukkan beli mesin rumput. Nah, next ke bawah. Nah, di sini ada belanja modal peralatan dan mesin pengadaan alat peraga sekolah guys. CCTV juga ada. Nah, di sini di paling bawah ada belanja modal aset tetap lainnya, pengadaan buku. Misalkan kita mau beli buku, itu buku apa saja dan jumlahnya berapa, kita anggarkan guys. Pembelian buku misalkan jumlahnya bukunya sesuai siswa kelas 6 misalkan 12. Nah, di sini buku apa yang dibeli dan harganya berapa kita masukkan. Misalkan 70.000 guys. Oke. Nah, di sini guys. Oke, setelah semua udah terisi, kita simpan guys. Oke, sekian, terima kasih video dari saya, semoga bermanfaat guys. Jangan lupa like, komen, subscribe guys. Oke, terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.